Fenomena ambil paksa jenazah COVID-19 terjadi berulang di beberapa wilayah. Seringkali keluarga berdalih kerabatnya ini bukan pasien positif COVID-19. Fakta ini menjadi ironi ketika pandemi belum berakhir, masyarakat justru bertingkah seolah-olah virus corona tidak berbahaya. Berikut laporannya. Peristiwa ini terjadi di Kota Makassar Minggu malam kemarin saat puluhan keluarga pasien PDP Corona memandu jenazah di jalan raya. Sebelumnya keluarga mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Stella Maris. Keluarga yakin kerabatnya ini bukan pasien positif COVID-19. Sementara polisi mengaku pengelola rumah sakit baru melaporkan insiden ini setelah keluarga mengambil paksa jenazah. Sebelumnya kejadian serupa juga terjadi di Rumah Sakit Dadi Makassar. Keluarga mengambil paksa jenazah berstatus pasien dalam pengawasan. Dalam rekaman CCTV, keluarga pasien merobos masuk ruang ICU dan menggotong jenazah keluar ruangan. Pengelola rumah sakit tidak bisa berbuat banyak karena keluarga pasien datang dengan jumlah mencapai 50 orang dan membawa senjata tajam. Sementara Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Sulawesi Selatan mengancam akan mengambil langkah hukum karena aksi warga bisa memicu munculnya klaster penyebaran virus corona baru. Ini tidak bisa kita biarkan, ya. Tentu harus ada tindakan hukum. Makanya sekarang aparat sudah bergerak mencari itu. Ini masa pandemi. Harusnya orang-orang semua merasa harus punya peran, ya. Tapi justru menyusahkan kita semua untuk memutus rantai penularan. Bayangkan saja, dia melakukan hal yang seperti ini, orang-orang yang dia pengaruhi itu terjangkit juga. Ironinya, di saat pandemi belum berakhir, sejumlah masyarakat justru bertingkah seolah-olah virus corona tidak berbahaya. Seperti yang terekam Jumat kemarin di RSUD Labuang Baji, Makassar. Tidak hanya mengambil paksa jenazah COVID-19, keluarga pasien bahkan melarikan tandu rumah sakit dan kotak pendingin berisi sampel swab test. Tidak hanya itu, sejumlah warga di 3 kecamatan di Kota Makassar memblokade akses masuk ke kampung karena menolak menjalani rapid test. Warga pun dilaporkan menolak pemberian sembako dan BLT. Sementara di lokasi lain, ratusan warga desa Kedak juga menolak rapid test yang dilakukan tim gugus tugas COVID-19 tempat. Mereka mengklaim dalam kondisi sehat serta tidak terpapar virus corona. Padahal 20 orang warga desa sudah terjangkit dan kini dalam karantina. Fenomena yang terjadi di sejumlah daerah ini disebut menjadi potret minimnya pemahaman masyarakat akan gentingnya wabah virus corona. Pertama, pengetahuan masyarakat yang kurang utuh terhadap protokol COVID, sehingga kemudian mereka di dalam isi kepalanya tidak ada satu cara pandang yang utuh mengapa kemudian mereka harus menaati protokol COVID. Kemudian yang kedua, bisa saja individu yang kemudian melakukan pengabaian terhadap protokol COVID itu disebabkan karena ada tekanan hidup yang berat. Kemudian yang ketiga, pengabaian pada protokol COVID itu lebih juga bisa disebabkan karena ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, Kapolri Jenderal Idam Aziz menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan rumah sakit rujukan COVID-19 untuk memastikan penyebab kematian setiap pasien. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terulangnya aksi nekat warga. Tim Liputan Trans 7.